Halo, selamat datang di Pandai Football, channel informasi sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 dipastikan gagal ke semifinal Piala AFF U19. Hal itu dikarenakan skuad Garuda Nusantara kalah head to head dengan Vietnam dan Thailand, dua tim yang justru lolos ke babak semifinal. Gara-gara kalah head to head, tim nasional Indonesia U19 yang memiliki poin sama dengan Vietnam dan Thailand, yakni 11 poin, nyatanya hanya bisa bertengger di peringkat ketiga. Tentu hal tersebut sangat disayangkan, mengingat pada laga pamungkas grup A, tim nasional Indonesia U19 dapat menutup dengan kemenangan telak 5-1 atas Myanmar. Tim nasional Indonesia U19 pun gugur dengan catatan menarik, sebab mereka adalah tim paling produktif cetak gol selama Piala AFF U19 tahun 2022. Total pasukan Sintayong sudah membukukan 17 gol dan baru kebobolan 2 kali. Kegagalan tim nasional Indonesia U19 ke semifinal benar-benar sangat mengecewakan. Apalagi skuad Garuda Nusantara bermain luar biasa dengan tak merasakan kekalahan sama sekali. Lantas, apa yang menyebabkan tim nasional Indonesia U19 justru bernasib apes? Setidaknya ada 5 sebab tim nasional Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 tahun 2022. Sebab yang pertama, tim nasional Indonesia U19 telah panas. Ya, pada laga perdana grup A Piala AFF U19, tim nasional Indonesia langsung dihadapkan dengan lawan berat, yakni Vietnam. Karena baru bermain, banyak pemain skuad Garuda Nusantara yang belum panas, sehingga gagal mengeluarkan permainan terbaik mereka. Alhasil, laga timnas Indonesia kontra Vietnam berakhir dengan skor 0-0. Hasil imbang itu pun pada akhirnya merugikan timnas Indonesia saat penentuan lolos ke semifinal, sebab pasukan Sintayong jadi kalah head to head dengan Vietnam. Sebab yang kedua, tim nasional gagal mencetak gol saat hadapi Thailand. Setelah bermain imbang 0-0 dengan Vietnam, tim nasional Indonesia U19 berhasil mengamuk di matchday kedua. Brunei Darussalam dibuat takluk 7-0 oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan. Namun, pada matchday ketiga saat melawan Thailand, tim nasional Indonesia U19 lagi-lagi kesulitan mencetak gol. Laga pun berakhir sama kuat 0-0, dan hasil tersebut juga merugikan tim nasional Indonesia U19 saat penentuan lolos ke semifinal. Andai saja tim nasional Indonesia U19 bisa menang atas Thailand, mungkin skuad Garuda Nusantara yang akan menemani Vietnam ke semifinal. Faktor ketiga ialah regulasi AFF yang berpatokan terhadap head to head. AFF masih menggunakan aturan head to head untuk menentukan posisi klasmen ketika ada tim yang memiliki jumlah poin yang sama. Timnas Indonesia U19 gagal ke semifinal karena aturan head to head tersebut. Andai saja AFF memakai selisih gol, maka tim nasional Indonesia justru bisa lolos dengan status sebagai juara grup A. Sebab selisih gol timnas Indonesia U19 adalah plus 15 dari 17 gol dan 2 kebobolan. Memang head to head seperti situasi sekarang ini sudah hilang kalau regulasi FIFA atau AFC, tetapi sedikit aneh memang masih ada di AFF regulasi seperti ini.
tutur pelatih tim nasional Indonesia Sintayong usai laga di Stadion Patriot Candrabaga. Sebab yang keempat, kurang tajamnya lini depan tim nasional Indonesia U19 saat melawan tim kuat. Tim nasional Indonesia U19 memang saat ini berstatus sebagai tim paling produktif dengan mencetak gol di Piala AFF U19 dengan torehan 17 gol yang sudah diciptakan. Namun nyatanya Sintayong tetap tak puas dengan lini depan Garuda Nusantara. Pasalnya, tim nasional Indonesia U19 hanya mampu mencetak gol ketika melawan tim-tim yang tak terlalu kuat. Namun ketika dihadapkan dengan tim-tim berat seperti Vietnam dan Thailand, Hoki Caraka dan kawan-kawan justru kesulitan untuk mencetak gol. Gara-gara tak mencetak gol ke gawang Vietnam dan Thailand, tim nasional Indonesia U19 pun gagal ke semifinal. Sintayong pun menyadari masih kurang tajamnya lini depan tim nasional Indonesia U19. Sintayong merasa hal itu perlu menjadi perhatian lebih, mengingat pada ajang selanjutnya, yakni di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Lawan-lawan yang akan dihadapi tim nasional Indonesia mungkin lebih kuat dari Vietnam dan Thailand. Sebab yang kelima, hasil imbang 1-1 di laga Vietnam kontra Thailand. Tim nasional Indonesia U19 bisa dikatakan sudah menaruh satu kaki di semifinal Piala AFF U19 tahun 2022 usai unggul 4-1 di babak pertama kontra Myanmar. Hal itu juga dikarenakan Vietnam dan Thailand sama-sama kuat di babak pertama. Kendati demikian, harapan tim nasional Indonesia U19 ke semifinal sirna usai Vietnam dan Thailand berbalas gol di menit 70. Jelas, skor 1-1 ini tidak menguntungkan tim nasional Indonesia U19 yang kalah head to head dengan dua tim tersebut. Menariknya, ada kecurigaan Vietnam U19 dan Thailand U19 main mata pada laga yang dihelat di Stadion Madia Senayan tersebut. Sebab ketika sudah skor seri 1-1, kedua tim menurunkan tempo permainan. Bahkan dalam 10 menit terakhir, Vietnam U19 lebih banyak bermain di wilayah sendiri, sementara Thailand tidak berinisiatif untuk merebut. Malahan para pemain banyak yang berjatuhan, disebut-sebut trik untuk menghabiskan waktu pertandingan.